Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Salam keluarga kudus. Hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, pekan ketiga Prapaskah. Pada hari ini, gereja menawarkan dua bacaan kepada kita untuk direnungkan. Bacaan pertama dari Yeremia bab 7 ayat 23 sampai dengan 28, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada hari ini saya beri judul Menolak yang Jahat. Melalui mulut Nabi Yeremia, Allah sekali lagi mengikat janji dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Allah mengatakan kepada mereka bahwa Dialah Allah mereka dan mereka adalah umat-Nya. Dia adalah Bapa mereka dan mereka adalah anak-anak-Nya. Yeremia bab 7 ayat 3. Betapa tidak menggembirakan bahwa Allah selalu menjadi Bapa bagi kita. Sebagai Bapa yang selalu menjaga, sebagai Bapa yang selalu merawat dan menolong kita pada saat yang tepat. Dan sebagai anak, kita menghormatinya dan memuliakan Dia melalui cara hidup kita. Bagaimanakah cara hidup sebagai anak-anak Allah? Cara hidup sebagai anak-anak Allah adalah menerima Kristus sungguh sebagai putra Allah yang hidup, menerima Yesus sebagai sabda yang senantiasa membawa damai dan sukacita. Cara hidup anak-anak Allah adalah melawan kejahatan di dalam dirinya dan menolak kejahatan itu. Melawan dan menolak kejahatan di dalam diri sendiri dengan mengandalkan Kristus Tuhan. Dan cara hidup anak-anak Allah adalah tulus menerima kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh orang lain. Hidup sebagai anak-anak Allah bukan seperti cara hidup orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang selalu melihat segala kebenaran dan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara yang negatif, seperti yang mereka katakan di dalam Injil hari ini ketika Yesus dengan kuasa yang berasal dari Allah menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, yang membuatnya menjadi bisu. Dan dengan kuasa itu Yesus mengusir setan itu, sehingga orang yang tadinya bisu bisa berbicara kembali. Tetapi yang dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru sebaliknya. Mereka merasuk hati orang-orang dengan pikiran yang negatif. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Lukas bab 11 ayat 15. Saudara-saudariku, cara hidup anak-anak Allah adalah menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Menarik bahwa bersama dengan judul salah satu film Layangan Putus, ada yang mengcounter dengan sebuah judul
webinar yang cukup menarik. Layangan jangan sampai putus. Maka itulah semangat dari cara hidup anak-anak Allah, menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku, dia tidak melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudaraku, semoga masa Prapaskah ini melalui usaha pantang dan purasan kita dimampukan untuk menolak dan mengusir segala kecenderungan jahat dan dosa di dalam diri kita sendiri dan berubah menjadi manusia baru. Dan kita pun sanggup untuk melihat kehadiran kerajaan Allah melalui orang-orang yang dipakainya, orang-orang yang dipilihnya, lewat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dan memberi inspirasi kepada kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, melakukan yang benar dan baik, dan berani menolak yang jahat. Salam Kamis, kehendak Allah menjadikan indah semuanya. Berkah dalam.